Bisa guys, aku harus klarifikasi. Mumpung aku jadi duta klarifikasi. Enak aja, terbukti kan bukan urusan sama aku, urusannya dia minta tolong sama aku dan aku nggak tahu apa-apa. Aku cuman kenalin lawyer. Setelah itu apa, dikembaliin uangnya. Jadi ya, netizen apalagi para pendukung-pendukungnya Nikita, aku di sini mau bilang berisik banget sih masalah baju. Nggak ada yang berisik masalah baju. Kau yang berisik, tapi orang yang kau tuduh berisik masalah baju. Biar kalian tahu ya, junjungannya Nikita Mirzani itu terlalu banyak. Baju saya nggak balik dan masuk ke vlognya dia. Santai aja, masa sih santai aja? Sedangkan satu biji ini aja kau tuduh baju kau udah kepanasan, kau udah keluar-keluar. Buktikan dong, jangan omong doang ya kan? Udah, aku itu ikhlas ya netizen, dan nggak penting. Masa sih ikhlas? Kemarin kau suruh dibalikkan. Disuruh membalikkan baju yang bukan miliknya dia. Kan kocak kau. Sebenarnya ya, netizen ini terlalu receh buat diributin. Kau yang ribut, kau sendiri yang ribut, tapi orang lain yang kau tuduh. Cuman karena mbak yang di rumah bilang sama aku bajunya nggak dibalikin, nggak usah dicari lah. Kau bilang itu baju kau. Di awal kau bilang bukan baju kau. Habis itu kau bilang lagi mbak kau yang bilang baju itu nggak usah dicari. Kau jangan suka kali menumbalkan orang lain. Lagian ya netizen, jaket saya ada beberapa yang nggak dibalikin, tapi bukan yang dipakainya ini kan. Ini bukan jaket kau, tapi kau ngaku-ngaku itu yang menjadi permasalahannya. Santai dong ya neti. Piring pup santai. Kau yang gerasa gerusuk, kau yang heboh, kau yang malu, kau yang klarifikasi. Lagian bajunya Nikita Mirzani ini modelnya crop top. Beda sama baju kau itu. Baju kau itu memang dikhususkan untuk jaket dipakai kedinginan. Lagian logika lah dulu, kau nggak pantas pakai baju kayak gini. Berantem baju itu sama badan kau nanti, menjerit dia. Dikit-dikit heboh, si paling informasi, si paling sumber informasi, ujung-ujungnya apa? Klarifikasi. Ketahuan kan, suka stalking kan, stalker ya kan. Kurasa kau itu nonstop 24 jam sampai titik-titik pun story-nya Nikita Mirzani, berita tentang Nikita Mirzani pasti kau pantau terus. Kau carilah terus kesalahannya, kekurangannya. Kau mencari kekurangan Nikita Mirzani untuk menutupi kekurangan kau. Kau sebenarnya yang kurang, bukan Nikita Mirzani. Punten. Uang jasa pengacara dikembaliin. Setelah itu apa, dikembaliin uangnya. Kalau bukan teman aku dan bukan aku yang ngomongin, nggak ada itu dibalikin. Memang dikembalikan 2,5 M. Tapi nggak Dinar langsung ngomong ke Kak Fitri. Jadi Dinar tuh ada minta bantuan dulu ke Bapak Yapto. Bapak Yapto yang ketua PP. Nah dari Bapak Yapto baru bisa dikembalikan uangnya waktu itu. Bisa guys, aku harus klarifikasi. Mumpung aku jadi duta klarifikasi. Enak aja, terbukti kan bukan urusan sama aku, urusannya dia minta tolong sama aku dan aku nggak tahu apa-apa. Aku cuman kenalin lawyer. Setelah itu apa, dikembaliin uangnya. Nggak ada jasa lawyer dikembaliin di Indonesia ini cuman buat dia. Karena apa? Karena itu teman aku. Kalau bukan teman aku dan bukan aku yang ngomongin, nggak ada itu dibalikin. Nggak bisa enak sendiri. Gas katanya terus disuruh nih ya, nih si Dinar Candy jangan, nih Dinar Candy lu jangan buta. Dia pernah ngomong di fitnya CNM, aku juga nggak kenal sama itu manusia. Kan aku bilang aku tahu dia pada saat dia telanjang di pinggir jalan. Kesel jadinya aku.
Aku nggak bisa nih orang-orang kayak begini nih mesti enak mulutnya aja. Nah ini aku sore-sore ini mengklarifikasi akhirnya dari mulut si Dinar sendiri bahwa aku tuh nggak punya ya utang sama dia ya, nggak punya ya. Suruh dia jilat sendiri tuh, suruh dia bersihin sendiri apa yang sampah yang sudah dia buang, suruh. Karena aku akan klarifikasi terus kalau kalian nanya ke aku, ini harga diri aku selama ini aku diemin melunjak. Nah, cukup itu si Dinar Candy ya. Ada yang perlu aku lurusin lagi nggak? Sumpah aku benar-benar bingung. Nah kemarin katanya mau cari tahu. Nah sekarang udah cari tahu katanya lupa, amnesia. Gimana sih konsepnya Nepos? Tolong dong, yang konsisten itu punya kau apa bukan? Itu kemarin kau bilang punya kau. Nah sekarang lupa, mana tahu, aneh. Aku baru mandi, kepala aku baru plong ya kan. Aku jadi mikir aku kayak gini. Semua masa kan ada orangnya ya. Semua orang ada masanya. Ini kenapa ya tangan aku begini? Kebawahin kayak siapa aja. Terus semua kasus kan ada orangnya. Semua orang ada kasusnya gitu. Paham gak? Tapi kalau ada satu orang di semua kasus, berarti orang itu kasus gak sih sebetulnya gitu? Ini mah aku bertanya ya. Menurut kalian gimana? Apakah ada orang yang sedang bermain sebagai Tuhan gitu? Sumpah gue bingung sama Nepos. Kok bisa tahu katanya Loli itu hamil itu bukan karena Fadel? Kok lu tahu sih Pos? Emang lu ada waktu mereka gimana gitu? Atau waktu Loli gimana? Emang lu tahu? Gue bingung deh sama lu. Kok bisa lu tahu semua ya? Emang waktu lu ada? Lu selalu di Loli sehingga lu tahu itu bukan anaknya Fadel, bahwa bukan Fadel yang hamilin Loli. Pos, coba gue mau tahu deh, kok lu tahu semua sih? Lu ini ahli jiwa, ahli nujum, atau ahli fitnah? Coba yang jelas Pos, yang jelas. Nggak ngerti nih gue, nggak ngerti. Ya, selamat sore. Ingin menyampaikan semangat kepada rekan-rekan, khususnya para tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Bersyukur, artinya ini sesuatu yang langka terjadi, yang mana memiliki klien seperti Nikita Mirzani ini. Beliau menjadi seorang terdakwa di dalam proses persidangan, dalam proses peradilan pidana ini, tetapi beliau menunjukkan sikap sangat ya di luar dugaan kita ya. Artinya beliau sebagai terdakwa mengekspresikan seorang terdakwa tanpa beban. Beliau tertawa, joget-joget, velocity, ya menurut kami menarik sekali itu. Lalu untuk yang bersyukur sekali ini, yang paling penting adalah para kuasa hukumnya nih, dari rekan-rekan sejawat nih. Kenapa? Memiliki klien yang seperti ini sangat langka. Umumnya kita memiliki klien pada saat menjadi terdakwa, stres kita. Kenapa? Kita pusing, klien kita lebih pusing karena menunjukkan sikap murung, menangis, ketakutan, dan sebagainya. Sehingga kuasa hukum itu harus memberikan support atau motivasi yang sangat kuat kepada klien kita agar kuat menghadapi persoalan proses pidana ini. Berbeda halnya dengan Nikita Mirzani, justru menunjukkan sikap yang bikin kuasa hukumnya malah yang jadi gimana? Justru yang ditunjukkan Nikita Mirzani ini menjadi seorang terdakwa dengan ekspresi beliau ini yang nggak pernah terjadi. Ya saya ngiri ngelihatnya itu. Kenapa? Kok punya klien yang bisa justru memberikan semangat kepada kuasa hukum ya. Artinya sikap beliau sama sekali tidak menunjukkan adanya kesedihan, rasa ketakutan itu nggak ada sama sekali. Jadi kuasa hukumnya membela tanpa beban. Artinya fokus kepada pembelaan tanpa harus memikirkan secara psikologisnya lagi. Kenapa? Terdakwanya sudah bisa mengolah psikologisnya sendiri. Tetap semangat rekan sejawat, tetap semangat Ami. Salam cerdas hukum.